Kita kembali ke pembahasan yang awal, Mbak. Ya. Apa sih, Mbak, tujuannya bangsa Demet atau bangsa hantu itu bersama dengan manusia? Ya karena mereka juga ciptaan Tuhan dan mereka senang mereka bersama pada ciptaan yang lain. Misalkan seperti kucing saja, kucing juga berdekatan dengan manusia. Apa tujuannya kucing itu berdekatan dengan manusia? Karena kucing selalu senang dengan manusia. Begitu pula anjing, begitu pula sapi, kambing dan sebagainya. Hampir rata-rata hewan mendekati kepada manusia. Pasti hewan itu punya tujuan dan manusia pun juga punya tujuan dengan hewan-hewan yang lain. Banyak sekali orang-orang sukses karena daripada pendamping, misalkan hewan, tanaman dan sebagainya. Banyak orang kaya karena mereka diuntungkan daripada hewan. Banyak orang kaya yang mana mereka diuntungkan daripada tanaman dan tumbuhan, sehingga tanaman, tumbuhan, hewan termasuk makhluk yang lain sangat menguntungkan daripada manusia, sehingga umat yang lain juga senang berdampingan dengan manusia. Manusia juga senang berdampingan dengan umat-umat yang lain. Ada berbagai sosok-sosok astral yang mereka berdekatan dengan manusia. Misalkan contoh ada sosok yaitu peri yang ada di Badal, mereka yang bernama dengan Mbak Parida. Mbak Parida sering sekali memberikan beberapa barang seperti TV, motor, mobil, uang, dan mereka juga pernah dilamar. Mereka juga pernah berpacaran, bahkan pernah salah satu dosen yang ada di Jakarta, tiba-tiba dosen yang ada di Jakarta itu menemui juru kunci dan menanyakan rumahnya Mbak Parida, yang ternyata Mbak Parida bukan manusia, Mbak Parida adalah sosok peri. Sehingga banyak sekali ada kisah lagi di daerah kita. Misalkan Mas Arifin, orang yang bekerja di Surabaya, mereka berjualan yaitu buah semangka. Semenjak Arifin ikut membantu dengan kerjaannya berjualan semangka, juragan itu semakin kaya raya dan sangat kaya raya sekali. Kemudian Arifin minta diantarkan pulang bersama dengan juragannya. Setelah juragannya yang ada dari Surabaya itu meluncur pulang ke wilayah Ringenano, setelah Arifin tadi turun dari mobil, juragannya bilang, tolong bawa tas saya ini. Kemudian bosnya mengikuti di belakang. Yang di depan adalah Arifin, yang belakang juragannya, bosnya semongko. Kedua orang itu ingin mengunjungi rumahnya Arifin, dan Arifin sudah lama sekali tidak pulang. Setelah Arifin berjalan bersama juragannya itu sekitar 10 atau 20 meter atau 50 meter, mereka menuju ke kebunan atau masuk di barungan pring atau rumbunan-rumbunan tumbuhan bambu. Setelah beberapa detik Arifin itu menghilang. Ketepatan di situ ada jembatan yang tidak terisi air, maka sosok Arifin itu dikundangkan, diviralkan, mereka bertempat atau mereka menghilang di kawasan di area jembatan mati. Kemudian masih ada lagi kisah-kisah yaitu orang yang kecelakaan di sekitar jembatan, yaitu di Dapetung. Mereka bernama Mariyati. Mariyati suka berkeliaran, sering sekali membantu kepada manusia. Hampir rata-rata yang diberikan Mariyati itu mereka tidak berani menerima karena mereka merasa membeli. Hingga seperti tetangga saya juga ada yang bernama Pak Wiryono, dulu diberikan sebuah mobil, satu mobil Panther yang baru dari dealer. Kemudian setelah masuk ke rumahnya Pak Wiryono, ternyata Pak Wiryono tidak menerima, tidak merasa membeli karena Pak Wiryono punya anak yang ada di luar negeri. Mereka telepon anaknya yang di Arab Saudi, ternyata anaknya juga tidak membeli. Kemudian mobil itu dikembalikan kepada orang yang mengantarkan mobil ke situ. Mereka ditanya siapa yang membeli mobil ini, mereka mengaku Mariyati, sedangkan anaknya namanya Priyati. Hingga Priyati dan Mariyati hampir sama, sehingga kejadian-kejadian sosok bangsa lembut yang mengantarkan barang atau memberikan barang kepada masyarakat itu tidak satu orang, dua orang, bahkan beberapa orang dan beberapa daerah pasti ada kejadian seperti itu. Setelah adanya si Mariyati memberikan mobil Panther baru kepada Bapak Wiryono, kemudian saya ngobrol-ngobrol bersama tetangga saya menantang kepada Mbak Mariyati. Mbak Mariyati silahkan mengantarkan mobil ke rumah saya. Jika teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, pada saat itu Mariyati sosok peri saya tantang, kalau memang mengantarkan barang jangan orang-orang yang takut, antarkan mobil ke rumah saya, maka akan saya terima. Sekitar jam 7 saya bicara, saya bersumpah kepada tetangga saya. Sekitar jam 1 malam istri saya ke toilet atau kamar mandi, kemudian bersimpangan dengan saya pun juga ke kamar mandi. Setelah saya masuk ke kamar, maka istri saya menemukan satu kresek, yaitu daging ayam jeruan. Kita juga heran bahwa rumah saya terkunci semua rapat-rapat dan tidak ada orang satupun yang masuk di rumah saya. Tapi di rumah saya ada satu kresek, banyak sekali jeruan ayam. Hingga jeruan ayam itu dari mana? Siapa yang mengirimkan? Saya teringat bahwa tadi sore saya menantang yaitu Mariyati, jeruan ayam itu digoreng dan dimakan satu keluarga pun juga tidak ada masalah, juga tidak ada yang sakit, juga tidak berefek apapun.